I would never choose to bring anybody into this, but now... Halo bro, selamat datang di channel Blog Baper, channel yang akan membahas film-film yang seru yang bakalan sayang kalau kalian lewatkan. I could totally show you. No! Nah, di video pertama ini gue ada kumpulin film-film seru dengan berbagai macam genre yang bakalan jadi hiburan tontonan kalian di bulan November 2023 ini. Jadi simak dan catat tanggal pemutarannya biar kalian gak lupa nabung atau nyiapin pulus kalian buat nonton nih film di waktu liburan kalian bersama teman, keluarga, atau pacar kalian. Oke, kalau udah siap, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya ya, biar gue makin gercep lagi buat meriset semua jenis film yang bakal gue bikinin alurnya, rekomendasinya, dan gak menutup kemungkinan gue bakalin buatin juga teori-teorinya. Yos, let's go to the list bros. I am talking. Captain Marvel. Pertama, The Marvel. Tayang 8 November 2023. Akhirnya tiba juga penayangan sequel film superhero Captain Marvel di awal bulan November ini. Meneruskan kisah dari debut film pertamanya di tahun 2019. Dibintangi oleh Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, Brie Larson sebagai Carol Danvers alias Captain Marvel, Iman Vellani sebagai Mrs. Marvel, dan Teyonah Parris sebagai Monica Rambeau alias Captain Marvel juga untuk debut pertamanya di komik The Amazing Spider-Man Annual bab 16 pada tahun 1982. Lalu selanjutnya bisa dipanggil dengan nama Hero Photon, Pulsar, atau Spectrum. Wow. And Kamala? Who's Kamala? Hi. Sequel ini menceritakan Nyonya Carol Danvers sebagai Captain Marvel sedang bergelut dengan dirinya sendiri, yaitu untuk memulihkan identitasnya dari sosok Kree yang kejam dan keinginan untuk balas dendam serta mempertahankan gagasannya tentang multiverse semesta alam. Namun pembalasan ini ternyata tanpa disangka menghasilkan reaksi kepada kenyataan dan sekaligus mengancam kosmos Carol bersama Mrs. Marvel dan keponakannya Captain Monica Rambeau untuk menanggung beban alam semesta yang tidak stabil. Dan akhirnya pada saat itu juga mereka harus bekerja sama dan berupaya untuk menghentikan Kree dan pergi ke tujuan mereka melewati lubang cacing abnormal di lokasi tersembunyi Kree. Dan bagaimana kelanjutan kisah para gadis-gadis superhero ini yang notabene mempunyai kekuatan dan kemampuan yang hampir sama berhasilkan mereka? Yap, makanya jangan lewatin ya untuk nonton filmnya di bioskop andalan di kota Anda masing-masing. From District 12, Lucy Gray Baird. Kedua, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ini adalah franchise series The Hunger Games yang populer. Film ini akan dibintangi oleh Reza Zegler sebagai Lucy Gray Baird, si non-protagonis, Tom Blade sebagai Coriolanus Snow, Hunter Schafer sebagai Tigris Snow. Babak baru film The Hunger Games series ini akan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 17 November 2023. Dan sang sutradara Francis Lawrence itu sendiri telah menjanjikan akan menampilkan visual dan sinematografi yang lebih segar untuk film ini. Namun, cerita film ini akan fokus pada cerita sebelum hadirnya film tetralogi Hunger Games ini, atau kata gaulnya prequels bros. What happens in there? Diceritakan pada 64 tahun silam, Panen masih dalam masa pemulihan setelah perang 1 dekade. Hiduplah seorang pria bernama Coriolanus. Dia terlahir sebagai anak dari keluarga Snow yang terhormat. Namun pada usia yang ke-18 tahun setelah setahun sudah nikmati masa Sweet 17-nya, ia berambisi untuk bisa melanjutkan warisan keluarganya dengan menjadi mentor di Hunger Games. Tetapi tidak sesuai ekspektasi, dia malah dipasangkan untuk menjadi mentor seorang gadis muda dari distrik 12 yang miskin, yaitu Non Lucy Gray. Awalnya dia benci tuh sama Lucy, terus uring-uringan, gak mau makan, ngambek, gak mau sekolah, kayak bocah. Akan tetapi, dia mulai berubah pikiran ketika ia menyadari bahwa Non Lucy itu cerdas dan berbakat. Akhirnya semangatlah mereka untuk memenangkan permainan Hunger Games ini. Dan bagaimanakah kisah perjuangan cinta dan permainannya Abang Coriolanus dan Non Lucy selanjutnya dalam film The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes ini? So, don't miss it for once ya. Di bioskop andalan di kota kalian masing-masing. Ketiga, Thanksgiving. Thanksgiving merupakan film yang bergenre horror slasher yang akan digarap oleh Sony Pictures dan disutradarai oleh Eli Roth. Dan diklaim merupakan genre horor jenis baru yang akan tayang pada tanggal 17 November 2023 ini. Film Thanksgiving bermula pada terjadinya suatu kerusuhan Black Friday yang berakhir dengan sebuah tragedi mengenaskan.
Lalu dikisahkan ada seorang misterius yang meneror kota Plymouth, Massachusetts dengan ganas dan brutal. Eksekutor yang tak dikenal itu membuat nyawa para penduduk Plymouth hilang satu demi satu. Let's see. Adapun cara mengeksekusi korbannya itu amat mengenaskan, dari yang dibogem kampak hingga nempel di billboard toko swalayan. Lalu terungkaplah jika eksekutor tersebut merupakan sebuah rentetan peristiwa balas dendam yang dilakukan secara acak. Lalu tidak disangka-sangka, ternyata kejadian itu akan mengarahkan ke sesuatu yang lebih besar, sebuah rencana yang jahat dan menyeramkan yang hanya diketahui oleh eksekutor itu sendiri. Para penduduk kota Plymouth pun tidak tinggal diam. Mereka bekerja sama dalam mengungkap siapa eksekutor misterius itu, lalu selamatkah dan berhasilkah mereka untuk menangkap sang eksekutor itu? Bagi pecinta film horor yang gore, jangan sampai terlewat keseruan dan kengerian film ini ya bros. Keempat, Napoleon. Napoleon adalah film sejarah yang disutradarai oleh Ridley Scott dan ditulis oleh David Scarpa yang bergenre drama. Film ini berdasarkan pada kisah nyata seorang pelaut legenda yaitu Jenderal Prancis Napoleon Bonaparte. Film ini dibintangi oleh Joaquin Phoenix sebagai sang Napoleon dan Vanessa Kirby sebagai Empress Josephine bersama Tahar Rahim sebagai peran pendukung. Napoleon dijadwalkan akan dirilis di Amerika dan Inggris pada 22 November 2023. Lalu selanjutnya akan streaming di Apple TV+. Film ini menceritakan awal mula naiknya kekuasaan Napoleon melalui hubungan yang adiktif dan berubah-ubah dengan istrinya Permaisuri Josephine sebagai cinta sejatinya. Film ini juga menceritakan asal-usulnya jenderal ikonis asal Prancis itu, Napoleon Bonaparte, ketika pada era revolusi Prancis pada tahun 1793. Kita juga akan diajak untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah sang Napoleon dan perang-perang yang terjadi di bawah pimpinan Jenderal Napoleon Bonaparte ini. Maka dari itu, bagi penikmat film bersejarah dan kolosal yang dibumbui oleh aksi petualangan yang dramatik dan diangkat dari kejadian nyata, jangan sampai terlewat ya film ini, soalnya gue yakin bakalan seru nih film. It didn't work. When does the magic happen, huh? Kelima, Wish. Wish adalah film petualangan animasi musikal yang disutradarai oleh Chris Buck dan Fawn Vera Sunthorn yang diproduksi oleh Walt Disney Animation Studio, dan untuk mengisi suara dalam karakter animasi ini dibintangi oleh Ariana DeBose sebagai Asa sang gadis protagonis, Crispin sebagai King Magnifico, si musuh paling tangguh di kerajaan Rosas. Film ini bercerita tentang Asa, seorang perempuan berusia 17 tahun dan kambing kesayangannya Valentino. Mereka berpetualang ke kerajaan Rosas. Karena di tempat itu, keinginan-keinginan akan bisa benar-benar jadi kenyataan. Asa adalah gadis yang idealis, yang cerdas. Ia membuat sebuah harapan yang sangat kuat sehingga dikabulkan oleh kekuatan kosmis. Dan seketika itu muncullah sebuah bola kecil dengan energi yang tak terbatas, namanya Star. Lalu mereka, Asa dan Star, menghadapi musuh yang paling amat tangguh, yaitu penguasa Rosas namanya King Magnifico. Mereka berusaha keras untuk bisa menyelamatkan komunitasnya, juga membuktikan bahwa ketika suatu keinginan seorang manusia pemberani disatukan dengan keajaiban sebuah bintang, hal-hal menakjubkan dan luar biasa akan bisa terjadi. Film ini terdapat unsur-unsur komedi yang tentunya nyaman untuk ditonton bersama keluarga dan akan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 22 November 2023. Maka dari itu, sayang sekali bila terlewatkan. Jadi, bawalah anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, bibi kalian, sepupu kalian, keponakan kalian, dan sekaligus pacar-pacar kalian. Karena film ini ratingnya untuk segala umur ya bros. Oke, itu dulu ya bros, list dan rekomendasi film dari gue pada bulan November 2023 ini. Nantikan list-list film selanjutnya ya, untuk rekomendasi tontonan kalian biar kagak usah capek mikir, buat nonton film yang buat kalian satisfying dan tersenyum lebar. Tapi jika kalian merasa ternyata masih ada film-film seru yang akan tayang di November 2023 ini, monggo ditulis di kolom komentarnya ya bros. Sekian dari Blog Baper, ciao and see you in my next video.